lagi di podcast Love Yourself Indonesia pada season 3, episode 3 ini. Nah, kali ini kita membahas tentang cara menangani insecure attachment style bersama narasumber kita, yaitu Kak Zahira Romatika Makarim, MSc psikolog klinis dari Biro Psikologi Dinamis. Nah, halo Kak. Halo Mbak Gia, selamat sore teman-teman. Oke, sebelumnya aku pengen tahu nih Kak. Aku Mm-mm. manggil Kak Rara, Kak Rara atau Mbak Rara nih, anaknya. Iya boleh, yang Nah, oke, senyamannya Mbak Gia aja. oke, Mbak Rara ya. Oke, gimana nih Oke, Mbak kabarnya? sehat. Alhamdulillah di sini cerah di Jogja, cuman udaranya agak dingin. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita itu akan membahas tentang Mm-mm. cara menangani insecure attachment style nih. Nah, kalau Betul. boleh tahu awalnya attachment style itu apa sih Kak? Oke, attachment style itu sendiri seperti bahasa Indonesianya ya, berarti gaya pelekatan. Nah ini kita ngomong pelekatan ini maksudnya lebih spesifik terhadap pelekatan ketika kita masih kecil dengan pengasuh. Jadi mungkin tidak hanya dengan orang tua, tapi pokoknya pengasuh utama kita ketika kita kecil, terutama sejak umur 0 sampai 7 tahun kurang lebih gitu. Nah, di attachment style atau gaya pelekatan itu sendiri sampai saat ini dibagi menjadi 2 garis besar, yaitu secure atau yang aman dan yang tidak aman atau insecure. Nah, insecure sendiri itu nanti dibagi lagi menjadi 3 gitu. Jadi tadi 2 garis besar, tapi kalau dispesifikkan lagi ada 4 gitu. Itulah yang dimaksud dengan gaya pelekatan dalam psikologi. Mungkin beda dengan gaya pelekatan dalam ilmu lainnya. Nah, tadi Mbak Rara tuh bilang kalau misalnya attachment style itu ada 4. Boleh nih Kak, Mm-mm, boleh nih Mbak disebutin satu-satu sama boleh. aku Eh, tahu penjelasannya. Oke, yang pertama tadi yang secure dulu ya, atau yang aman. Jadi gaya pelekatan yang aman antara anak dengan pengasuh itu adalah ketika anak itu merasa bisa mengandalkan keberadaan pengasuh gitu. Jadi anak tahu bahwa pengasuh itu akan selalu ada untuk dia gitu kan. Walaupun mungkin kadang pengasuh marah pada dia gitu ya, tapi pada akhirnya akan terjadi rekonsiliasi dari konflik. Jadi kalau ada konflik misalnya ibu atau bapak marah pada anak, tapi nanti setelah itu nggak lama kemudian nanti akan ada rekonsiliasi dari konflik yang tadi membuat tidak nyaman antara pihak anak dan pengasuh. Itu kalau yang aman. Nah, ketika anak berada dalam pengasuhan yang aman ini, maka kanis atau kesempatan dia untuk tumbuh besar dengan emosi yang lebih stabil. Artinya emosi stabil itu artinya apa? Adalah ketika ada situasi tertentu, emosinya itu cepat balik ke titik nol gitu. Jadi enggak, kalau umpamanya seneng ya enggak, senengnya enggak terlalu lama banget gitu, atau sedihnya enggak lama banget, bisa balik ke nol dalam arti ke netral dan lebih fleksibel juga. Jadi ada situasi tertentu sesuai emosinya gitu. Misalnya ada orang memuji, tenang gitu. Jadi sesuai dengan kondisinya gitu. Sedangkan kalau tadi yang tidak aman tadi itu ada 3 tadi. Yang pertama adalah pelekatan yang membuat cemas atau anxious attachment style. Eh, Ketika anak itu sering ditinggal secara fisik ataupun emosi dengan orang tuanya, jadi orang tuanya itu tidak ada ketika anak ini butuh mereka, maka kebutuhan ini akan dalam tanda kutip kayak terakumulasi sampai nanti dewasa, sehingga ketika dewasa anak ini akan tumbuh menjadi orang yang kalau apa ya dalam tanda kutip istilahnya haus kasih sayang gitu. Jadi bentuknya itu ketika punya pasangan itu seakan-akan pasangannya adalah dunianya. Jadi
pasangannya nggak bales sebentar aja, itu bagi dia itu dunia akan runtuh gitu. Secara logika mungkin dia tahu dunia tidak akan runtuh, cuma secara emosi itu dia tidak mengenal bahwa jeda sebentar, nggak ketemu sebentar itu nggak apa-apa. Itu ketika anak tumbuh di anxious apa situasi yang membuat dia cemas ketika kecil gitu, sehingga tadi tidak appropriate atau tidak sesuai. Kayak tadi kalau saya mencontohkan ketika itu aman, eh, ketika ada situasi yang menyenangkan, dia akan tenang, atau ketika ada situasi yang tidak eh, tidak pasti, dia akan tetap bisa menahan diri sampai kemudian dicari kepastian. Nah, kalau anxious ini ketika ada situasi tidak pasti, dia akan langsung panik. Gitu, paniknya itu berlebihan sampai apa namanya, membuat situasi lebih buruk. Misalnya kayak tadi tidak dihubungi oleh pasangan selama beberapa jam, padahal ya pasangan memang ada keperluan, atau bahkan sebenarnya sudah izin dari awal gitu ya, mengasih tahu ke sini gitu ya. Tapi tidak dihubungi, itu kemudian langsung marah, langsung menuduh gitu ya, sebagai pelampiasan karena sebenarnya dia sendiri merasa takut kalau ada orang terdekatnya yang tidak memperhatikan dia dalam jangka waktu tertentu, hasil dari refleksi ketika dia gagal. Itu yang pertama di yang tidak aman. Terus yang kedua adalah ketika anak tumbuh di uh, lingkungan pengasuhnya yang cenderung avoidant, atau apa ya bahasa Indonesianya, saya kok lupa. uh, Avoidant itu seperti menjauhi ya, kayak menolak, mungkin lebih tepatnya menolak ya, secara emosional gitu. Contohnya apa ya, orang tua yang penuh dengan kritik gitu, jadi kritikan terus yang diberikan oleh orang tuanya, jadi nggak pernah benar-benar cukup anak itu. Nilai 70, si Tatang nilainya 80 gitu misalnya. Dia selalu membandingkan, jadi kritik, pembandingan gitu ya. Terus pokoknya fokus ke hal yang anak itu salah dan kurang. Ketika anak itu melakukan hal yang tepat dan sebenarnya perlu dipuji, itu tidak keluar gitu dari pengasuhnya, sehingga anak merasa bahwa hubungan dengan orang lain, apalagi orang terdekat, itu adalah hubungan yang menyakitkan, karena dia belajar dari kecil bahwa omongan orang terdekat itu omongan yang menyakitkan, sehingga ketika dia dewasa, dia tumbuh dengan perasaan takut dengan kedekatan dengan orang lain. Nah, ini terutama paling akan terlihat ketika dia punya pasangan tadi. Gitu. Dia cenderung jauh gitu ya, secara emosional dengan pasangannya, dia cenderung nggak banyak, bahasanya apa ya, di talk dalam tanda kutip ya dengan pasangannya, karena itu bagi dia akan sangat menyakitkan. Kritikan sekecil apapun, yang kalau bagi yang tadi mungkin yang di secara emosional itu aman, kritikan kecil itu biasa atau bahkan nggak usah dianggap gitu ya, bagi dia itu sangat menyakitkan di hatinya, dan itu akan sangat berusaha dia hindari. Nah, perilaku menghindari ini banyak kemudian jadi masalah di kemudian hari, karena kemudian dia akan kemungkinan besar melepas ke kesempatan-kesempatan, misalnya mau masuk kerja kayak gitu kan, mau masuk kerja di perusahaan yang bonafit. Nah, wawancaranya kan perlu dengan orang-orang yang mungkin ya tadi ada kritikan di dalamnya, ada maksud bertanya dengan maksud untuk menyelidiki, itu bagi dia tidak tertahankan gitu. Nah, itu kalau terlalu berlebihan ya, itu akhirnya akan menghalangi kebutuhan dia sebenarnya, kurang lebih sama seperti ketika ancestor. Itu yang kedua, yang di bagian uh, apa namanya, pelekatan yang tidak aman. Terus yang terakhir, yang ketiga, gabungan antara kedua hal tadi. Nah, ini lebih membingungkan, dan dia bahkan bingung sama perasaannya sendiri. Jadi di satu sisi dia itu nggak mau kehilangan pasangannya, gitu ya, sangat clingy, sangat needy gitu ya. Tapi di sisi lain, tadi dia nggak bisa ngobrol sesuatu yang tidak menyenangkan. Padahal skill untuk ngobrol sesuatu yang sangat tidak menyenangkan itu skill yang sangat dibutuhkan di dalam berpasangan, karena pasti akan banyak gesekan, dan itu perlu diobrolkan dengan kepala dingin, tanpa penghakiman gitu kan, dan kemampuan untuk menoleransi perasaan tidak nyaman selama obrolan itu terjadi gitu. Sehingga memang ketika kita mempunyai
gaya pelekatan yang tidak aman ini, kemungkinan besar dengan pasangan itu kita kayak nggak lancar ini ya perjalanannya. Entah antara kemudian kita merefleksi kita punya salah di sana gitu ya, ya karena tadi kita cenderung needy atau malah cenderung menjauh atau malah campuran keduanya, atau kita selalu merasa jadi korban. Dan dua-duanya itu ketika terus-terusan diamini oleh diri sendiri, rasanya sangat tidak nyaman. Gitu. Itu penjelasan singkat soal gaya pelekatan di dalam psikologi, Mbak Gia. Menarik nih soal tentang seakan-akan haus kasih sayang. Jadi Betul. menjadikan pasangan itu menjadi dunia nih. Nah, oke. Gimana kalau misalnya nih, uh, gimana Kok ketawa-ketawa ini, caranya Mbak? untuk mengolah ketika pasangan ini nggak bisa hadir secara emosional dan fisik, ketika ternyata si Oke. pasangan itu merasakan hal yang dia tuh udah dari kecilnya udah seperti itu di uh, lingkungan keluarganya gitu loh. Gimana? Maaf, tolong diperdetail pertanyaannya, saya belum paham. Jadi gimana gimana kita mengolah rasa biar lebih secure untuk Oke. yang kita tuh punya pasangan yang nggak bisa hadir secara emosional atau fisik Oke, ketika oke. Ketika? ya ya ketika si ternyata misalnya aku tuh orangnya yang udah dari dulu tuh nggak insecure attachment style ini ya Oke, dalam oke. lingkungan keluarga, tapi ternyata aku mendapatkan pasangan yang dia itu nggak bisa nih selalu hadir secara fisik dan emosional gitu, sehingga Oke, oke. padahal aku tuh udah menjadikan dia tuh dunia gitu gitu. Oke, oke, I see. Berarti kita asumsikan aja pasangannya ini sebenarnya tidak selalu bisa, artinya apakah sebenarnya bisa dalam batasan normal, Mbak Gia? Skenario-nya. Mungkin skenario gini, kalau terkadang dia tuh hilang hilang dalam 2 hari Oke, gitu, terus tiba-tiba oke. datang lagi gitu, seperti itu. Kayaknya pasangannya juga insecure ini. Kayaknya pasangan insecure itu, Mbak Gia ya. Hilang dalam 2 hari dan tanpa ada penjelasan. Itu sebenarnya adalah contoh insecure tadi. Yang bagian avoidant Ya. terutama. Dia menunjukkan perilaku avoidant kan. Jadi bagi dia perasaan orang lain, bahkan mungkin perasaan dia nggak penting. Kalau yang tadi, Tadi pertanyaannya, kalau misalnya kalau misalnya mm-mm, misalnya aku itu mm-mm, udah terdidik dari kecilnya itu insecure attachment style gini ya, jadi ya insecure pokoknya. Terus ternyata mm-mm, dapat pasangan yang serupa, mungkin ya serupa, jadi dia itu juga kadang-kadang muncul kadang-kadang enggak gitu, secara fisik betul, dan emosional. Nah itu lebih betul. baik cara mengatasinya seperti apa nih? Oke. Itu pertanyaan yang menarik ya. Nah, eh, kalau dari saya tawarkan dulu prinsip yang bisa membantu itu adalah being effective instead of being right. Jadilah orang yang efektif dibanding orang yang selalu benar. Ketika kita punya pasangan, banyak dari kita cenderung ingin mempertahankan pasangan apapun kondisinya, gitu ya. Padahal ketika ada situasi seperti itu, apalagi kalau terutama kalau belum menikah ya dan belum punya anak, gitu ya, masih pacaran gitu ya, saya sangat menyarankan untuk berpikir ulang, meneruskan hubungan ini ke tingkat yang lebih serius gitu. Karena kalau mau ketika lebih serius, maka syaratnya adalah keduanya perlu berproses, tidak bisa hanya salah satu. Kalau hanya salah satu berproses, triggernya akan ada lagi dan nggak akan selesai-selesai sebenarnya. Gitu. Jadi proses dengan psikolog itu mungkin akan membantu ya, meringankan gitu ya, tapi mungkin bukan problem solving gitu. Itu hanya akan membantu menoleransi situasi, tapi mungkin tidak akan menyelesaikan masalah pada akarnya gitu. Karena dua-duanya perlu belajar untuk memproses situasi yang membuat nggak nyaman. Belajar untuk ngobrol sesuatu yang nggak nyaman. Bagaimana menoleransi
sensasi tubuh dan emosi ketika membicarakan sesuatu yang bagi kita nggak nyaman. Jadi nggak bisa cuma salah satu. Gitu. Jadi kalau misalnya Oh, cuma satu yang datang, saya sarankan yang satunya juga datang, misalnya ke psikolog, gitu ya. Kalau mamanya menolak gitu, terutama kalau masih berpacaran ya, saya sangat sarankan untuk apa namanya, ya being effective instead of being right lah. Secara being right-nya adalah kamu ingin mempertahankan ini sebagai bentuk bahwa kamu adalah manusia yang bermoral, gitu kan, bermoral dan apa namanya bekerja keras gitu ya, istilahnya dalam hubungan. Itu being right gitu. Itu tidak efektif untuk dirimu saat ini. Saya tawarkan untuk hidup yang worth living atau pantas untuk dijalani. Gimana kalau kita being efektif? Karena mungkin dirimu seumur hidup selalu being right gitu kan, selalu gimana yang sesuai dengan pandangan orang lain, gimana yang sesuai dengan pandangan masyarakat, padahal sebenarnya tanpa sadar kita mengkhianati kebutuhan kita sendiri gitu. Jadi tergantung situasi, Mbak Gia. Saya sangat menyarankan untuk dua-duanya berproses di psikolog. oke. Kalau misalnya masih masih ada Heeh, penyangkalan ya. iya, Kalau misalnya nih nggak apa-apa. dalam salah satu Kita dalam selesaikan. dalam salah satunya ini mulai akhirnya kayak memaklumi seperti oh ya udah oke, mungkin pasanganku seperti ini nih yang Mm-mm. dia dia mungkin butuh ketenangan dalam beberapa hari tapi tidak secara langsung hilang misalnya kayak gitu atau Oke, oke. atau dalam hilangnya Mm-mm. ini ketika muncul dia baru menjelaskan aku begini loh saat dia kembali lagi gitu, apakah itu Oke, masih bisa dimaafkan atau bisa oke, ditoleransi gitu. oke, I see. Um, ini pertanyaan yang lebih menarik, jadi saya mikir dulu untuk jawabnya, biar nggak terkesan menghakimi. Oke, jawaban saya adalah eh, mungkin saya memang bukan orang yang pasti bisa tahu masa depan, gitu ya. Pasti nanti dia kayak gini, pasti dia nanti kayak gitu. Saya tidak bisa seperti itu. Saya juga, ini konteksnya kalau saya ngomong ke klien, saya juga tidak bisa mengatur hidup klien agar sesuai dengan paradigma sehat mental saya yang lurus harusnya seperti itu. Jadi kalau memang klien sendiri seperti itu sebenarnya kan mungkin ya tadi kamu sudah menjawab sendiri ya, ada denial juga di dalam diri klien gitu ya. Jadi kalau mamanya klien memang masih mau ngasih kesempatan ya enggak apa-apa, monggo. Yang penting kalau saya adalah mendampingi sambil ketika ketika ada kejadian lagi yang mungkin karena masih ditoleransi mungkin akan ada kejadian lagi, disitulah peran psikolog untuk membantu klien. Biasanya kan kayak gitu, perasaannya kan dia akan merasa buruk akan dirinya sendiri ya ketika ditinggalkan karena merefleksikan perasaan ketika dia masa kecil gitu ya. Jadi tetap kita support untuk belajar self compassion, menyayangi diri sendiri gitu kan, memprioritaskan kebutuhan dasar diri sendiri. Ingat ketika kita di pesawat turun masker oksigen kita harus pakai dulu, bahkan jika kita megang anak bayi loh ini gitu ya, kita harus yang pakai dulu baru kita pakaikan ke anak kita. Lah ini loh sama orang yang sama-sama dewasa sama kita gitu. Jadi pertanyaanmu itu sangat mengingatkan saya dengan pertemuan saya dengan klien-klien ya yang memang belum bisa keluar dari situasi yang sebenarnya membuat dia menderita gitu. Jadi tugas saya bukan untuk menentukan jalan hidup klien, tugas saya adalah untuk membantu klien ketika mereka mulai merasa buruk akan dirinya sendiri, kita belajar untuk jangan merasa buruk akan diri kita sendiri. Gitu. Ketika kita nggak perlu merasa buruk, punya punya perasaan kebutuhan, punya kebutuhan itu kita tidak perlu merasa buruk karena kita punya kebutuhan untuk dihubungi, untuk diberitahu oleh pasangan kita. Gitu. Dari pengalaman saya pada satu titik, eh, kalau dari saya ya, mungkin ini nggak semua psikolog setuju, tapi saya jujur tetap menyerahkan tanggung jawab itu di klien karena dari pengalaman saya banyak sekali klien yang pada satu titik akhirnya tersadar sendiri bahwa ini waktunya untuk melepaskan karena tiap klien punya waktunya sendiri-sendiri. Saya sadar itu, jadi saya nggak mempatok
klien dirimu harus gini atau harus gitu dalam waktu beberapa bulan. Dari pengalaman saya, klien akhirnya terbuka sendiri pada waktunya dia untuk melepaskan. Dan berhubungan dengan psikolog, apalagi kemudian dia berkecimpung dalam komunitas yang mendukung kesehatan mental dia, itu terbukanya biasanya lebih cepat. Gitu. Ya harapannya Oke. sebenarnya adalah pasangan klien juga terbuka ya. Saya selalu mendoakan itu. Selalu mendoakan ya nggak usah susah-susah lah langkah klien gitu. Tapi kan itu tetap tanggung jawab klien dan saya nggak bisa memprediksi apapun yang terjadi. Oke. Baik. Itu jawaban saya. Hitam putih, Mbak. Nggak hitam putih, Mbak Gia, maksud saya. Jawabannya. Betul, betul. Nah, oke. Itu dalam situasi tidak ada ya. Terus kalau misalnya, bagaimana sih kalau misalnya caranya mengolah perasaan cemburu atau Oke. ketakutan kehilangan pasangan tersebut? Oke. Ini fokus ke orangnya ya, berarti fokus ke kliennya ya, kalau dalam konteks Iya, saya betul. sebagai psikolog ya. Satu kliennya, Mm. kita nggak membahas soal pasangannya. Menarik. Jadi kalau saya mau membahas dari segi tubuh. Kalau tadi Mbak Gia sempat dengar, tadi saya sempat ada mention soal sensasi tubuh. Karena Mbak Gia, sebenarnya emosi itu salah satu bentuk paling dasarnya itu adalah sensasi tubuh. Misalnya dirimu mau presentasi ke depan kelas, terus agak nervous, coba perhatikan, pasti tubuhmu nggak rileks gitu ketika itu. Mungkin dada berdetak lebih kencang, gitu kan, terus Mhm. tubuh kayak nggak bisa diem gitu ya, tangan pinginnya megang apa gitu ya, kaki pinginnya gerak-gerak gitu. Tapi kalau umpamanya kamu lagi ada di dekat sahabatmu, terus kalian lagi dengerin lagu yang kalian suka, gitu. Kemungkinan besar dadamu nggak berdetak kencang, kemungkinan besar tanganmu nggak gerak-gerak terus gitu karena merasa rileks di saat itu. Jadi sebenarnya saya mau ngajak Mbak Gea dan teman-teman juga untuk lebih melihat atau menyadari bahwa sebenarnya wujud emosi itu sangat bisa dilihat dalam bentuk sensasi tubuh. Sama seperti cemburu dan khawatir tadi, dan cemas, Pak, dan cemas tadi. Pasti ada bentuknya dalam sensasi tubuh. Jadi saran saya adalah terhubunglah dengan sensasi tubuh kita masing-masing. Coba sering-sering memperhatikan gimana rasanya kakiku, tanganku, perutku, dadaku ketika ada pikiran seperti ini lewat. Atau ketika ada situasi seperti ini. Gimana rasanya? Bisa sambil duduk atau sambil tiduran gitu ya. Saya tidak menyarankan sambil berdiri ya. Karena biar bisa lebih rileks. Jadi duduk atau tiduran sambil memperhatikan bagian tubuh yang ada sensasi. Diperhatikan terus saja. Kalau perlu, misalnya itu ada di dada, kita bantu dengan relaksasi napas, napas dengan lebih pelan, gitu ya, tarik lebih pelan, ngeluarin lebih pelan. Atau misalnya itu ada di bagian bahu, kita regangkan seperti ini, terus lepas, tegangkan, terus lepas, gitu. Kita membantu tubuh kita untuk rileks. Biasanya setelah tubuh rileks, pikiran tadi itu lebih mampu untuk lewat, jadi nggak lengket kayak lem, terus kita bisa lebih mampu untuk memperhatikan hal lain. Nah, saya sangat menyarankan untuk memperhatikan apa yang ada di depan kita. Misalnya kita ada di suatu ruangan, kita bilang, tugaskan ke diri sendiri, diriku, ayo sebutkan benda apa saja yang ada di ruangan ini. Sebutkan aja benda itu sampai kurang lebih 10 menit, biasanya pikiran kita udah yang lain lagi. Itu cara Hmm. untuk membantu kita memproses emosi-emosi itu. Jadi jangan takut merasakan emosi dalam bentuk sensasi tubuh. Kebanyakan orang takut atau tidak tahu ya untuk merasakan emosi dalam bentuk sensasi tubuh karena mereka merasa ketika mereka bersentuhan dengan emosi, dunia akan berakhir. Jadi, padahal bersentuhan dengan emosi itu adalah skill yang sangat penting untuk kita bisa mengarungi hidup yang worth living, yang pantas untuk dijalani. Itu jawaban saya, Mbak Gia. Panjang dikit. Eh, Kak, itu kalau misalnya dalam diri sendiri ya misalnya. Terus kalau misalnya kita cara mengkomunikasikan dengan Iya, pasangan iya. untuk minta minta dukungan dukungan agar apa sih minta bantuan atau dukungan untuk mengatasi si insecure attachment gitu gimana sih Kak? Komunikasikan kebutuhan kita, gitu ya. Komunikasi kebutuhan kita. Kita bilang sama pasangan, kalau umpamanya ketika jam 10 dirimu belum sampai rumah, gitu kan, belum sampai rumah, kalau dirimu ngasih tahu saya,
kenapa kamu di mana, gitu kan, kenapa kok belum sampai rumah, itu akan sangat membantu saya. Kalau kamu ngasih tahu saya nggak akan WA kamu terus-menerus. Kalau kamu ngasih tahu saya, itu akan sangat membuat saya tenang dan kita bisa berhubungan dengan lebih enak ketika saya tenang. Jadi ketika kita minta sesuatu ke orang lain, kasih tahu keuntungan untuk mereka itu apa sih sebenarnya, gitu. Kenapa kok mereka perlu membantu kita? Komunikasikan itu sebelum ada krisis. Jadi jangan komunikasikan ketika lagi berkonflik ya. Komunikasikan ketika Hmm. lagi santai, gitu ya. Ketika lagi relax, gitu. Tuh. Dan sama-sama belajar sama pasangan, belajar untuk mengenal emosi itu apa, gitu ya. Belajar untuk sama-sama in touch dengan apa sensasi tubuh kita, gitu. Jadi sering-seringlah sharing dengan pasangan soal progres-progres yang kita dapat, gitu. Atau ilmu-ilmu misalnya di podcast ini tadi, gitu Mbak ya. Itu menurut saya. Terus tadi udah dijelasin tentang gimana cara untuk menghadapi dalam diri sendiri. Kemudian Ya. uh, untuk dengan pasangan. Terus Mm-mm. ada yang kurang nih. Kalau misalnya kita menghadapi dengan orang tua, mungkin akan aku sendiri ngerasa itu lebih sulit ketika aku udah mulai sadar nih kalau aku kurangnya Mm-mm. dari dulu tuh seperti ini. Terus Mm-mm. uh, tapi ternyata orang tuanya masih belum bisa terima nih, tapi masih Oke. ngepus kayak gitu. Cara Oke. memberikan pengertian yang lebih baik kepada orang tua agar orang tua ini memahami apa yang kita Ya. butuhkan, itu seperti apa sih, Mbak? Mm-mm. Oke, I see. Sebenarnya mirip-mirip dengan tadi, bagaimana komunikasi dengan pasangan. Jadi ketika komunikasi dengan orang tua, cari waktu yang enak. Terus ketika komunikasi, jangan pakai kata kamu. Misalnya kita panggil orang tua, ayah atau ibu ya. Jangan ayah itu selalu kayak gini, atau ibu itu nggak pernah kayak gini. Itu jangan. Kayak itu nggak bagus dalam hal negosiasi. Tapi banyak-banyaklah pakai kata saya. Ketika ada situasi seperti ini, saya itu lebih prefer seperti ini karena kalau seperti ini kayaknya saya lebih bisa deh menjelaskan dengan lebih jelas. Atau kalau umpamanya tanggapannya misalnya bentuknya seperti ini, itu akan sangat membantu saya untuk lebih mau calling rumah misalnya atau lebih mau makan bersama di luar rumah gitu. Jadi tadi sama seperti dengan pasangan, kita kasih kira-kira keinginan mereka itu apa? Padahal sebenarnya kita kurang lebih tahu lah. Nah, keinginan mereka itu eh, perlu untuk dibantu dengan mereka berbuat lebih baik ke kita. Sehingga kita lebih mau berkompromi dengan keinginan mereka juga. Itu yang dinamakan kompromi. Tapi memang ini menarik ya kalau soal orang tua terutama banyak teman-teman kalian yang sudah mencoba dengan cara seperti ini. Ada yang berhasil, ada yang orang tuanya, ada yang belum berhasil gitu. Karena ya mungkin sesederhananya mungkin orang tuanya memang belum siap aja untuk berubah walaupun anaknya sudah berubah menjadi lebih dewasa. Jadi kalau memang belum berhasil, tidak perlu menyalahkan diri sendiri, mundurlah dari situasi itu juga bisa jadi sesuatu yang bisa. Jadi tidak perlu terus-terusan kita apa ya mendorong terus-terusan kalau umpamanya itu malah akan membuat situasi lebih buruk. Jika memang situasi tidak bisa lebih baik lagi, mundur nggak apa. Mundur itu kita bisa uh, bilang iya aja terus ke ruangan yang lain atau kita bisa bilang oh kayaknya kalau kita terusin kok saya juga nggak enak, ibu bapak juga mungkin tambah punya banyak pikiran soal situasi ini, mungkin kita bisa bahas yang lain gitu. Jadi terutama dengan orang tua ya mundur saya rasa juga bukan hal yang salah. Apalagi nanti pada suatu titik ketika kita sudah lebih mandiri dalam hal finansial, misalnya, terus kita lebih mampu mengurus diri sendiri ya, kita mungkin bisa tinggal terpisah, gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak
berkontak gitu ya. Sambil ketika tinggal terpisah mungkin pikiran kita akan lebih mampu untuk memahami situasi bapak dan ibu. Memahami itu bukan berarti setuju. Memahami bukan berarti langsung memaafkan. Memahami adalah memahami dan menerima, maksudnya. Memahami dan menerima adalah apa yang sudah terjadi di masa lalu. Tidak ingin lagi kita otak-atik. Tidak ingin lagi kita ubah. Gitu. Karena keinginan untuk mengubah masa lalu tanpa kita sadari itu membuat rasa sakit kita makin dalam. Jadi merugikan diri sendiri. Itu being right ya, tadi yang sempat saya bilang gitu. Aku harus tetap mengingat masa lalu gitu, tapi tidak efektif untuk kita. Lepaskanlah being right, tapi fokuslah ke being efektif. Gitu. Itu untuk Oh, orang tua. Gitu. berarti untuk memilih untuk memisahkan diri itu sebenarnya nggak masalah ya, Mbak? Ya nggak Untuk masalah kan, itu juga sebenarnya praktek yang sangat umum. Ketika anak sudah mandiri, kemudian dia berpisah dengan orang tuanya. mungkin stereotip yang ada di Indonesia mungkin lebih banyak yang kayak khususnya perempuan ya. Kalau misalnya laki-laki mungkin lebih banyak yang lebih lebih cepat berpisah dengan orang tuanya kan. Nah, kalau misalnya stereotip yang ada di Indonesia ini kan mungkin perempuan yang kadang kalau misalnya nggak dilepas Iya. untuk tinggal sendiri ketika Iya. si anak perempuan ini belum nikah, gitu Mbak. Ya kan, Iya. berarti Betul, untuk betul. nggak bisa dikatakan egois juga ya kalau misalnya kita itu milih untuk memisahkan diri aja gitu daripada terus-terusan berkonflik gitu ya. Betul, betul. Nggak egois. Itu membantu orang tua juga biar dia nggak darah tinggi. Karena berkonflik terus. Nggak kita. Iya loh, kalau dipikir-pikir. Dia marah-marah terus itu juga tidak bagus untuk kesehatan. Melihat kita itu bagi dia mungkin trigger juga. Dari sisi dia ya. Ini soal pemahaman terhadap situasi orang tua tadi. Gitu. Ya memang sering ada situasi yang tidak ideal. Itu kembali Sepertinya lagi banyak kayak curhat ya jawaban tadi. tadi yang saya nggak bisa. Kayaknya sih gitu. Ya sambil dilihat kesempatan yang bisa diambil untuk Oke. tadi, untuk kalau orang tua belum bisa menerima perubahan kita. Itu. Nah, apa aja sih yang dapat dilakukan seseorang uh, untuk bisa apa sih, untuk membangun secure yang tadinya insecure jadi secure dalam hal ini gitu. Oke. Eh, Sebenarnya tadi sudah sedikit banyak saya jawab ya. Belajar untuk mengelola perasaan tidak nyaman di dalam tubuh kita. Betul. Oke. Oke. Oke, jadi mengubah dari insecure ke secure itu sebenarnya kurang lebih sudah saya jawab tadi ya, yaitu bagaimana mengelola emosi, terutama di dalam tubuh kita dalam bentuk sensasi tubuh, karena itu yang paling praktikal, yang bisa dilakukan uh, uh, oleh siapapun. Lebih banyak mengobservasi diri sendiri, jadi kayak jadikan diri sendiri kayak laboratorium gitu ya. Jadi setiap ada trigger itu apa aja sih yang berlangsung dalam diri, terus catat. Apa pikiran kita, apa sensasi tubuh kita, apa emosi yang ketika itu muncul. Apa respon kita ketika itu, catat. Kayak buat catat. Besok catat lagi, catat lagi. Nanti kalau catatannya udah agak banyak, misalnya 2 minggu, atau bahkan kalau ada yang bisa nyatet sampai sebulan, bagus banget. Kita bisa lihat pola kita sendiri. Kita menganalisa. Ya kayak tadi yang saya bilang, kayak kita menjadikan diri sendiri laboratorium tadi. Ketika kita sudah bisa analisa, next time kita bisa buat perubahan dengan sadar. Karena kenapa kemarin itu terbentuk pola? Karena itu terbentuk dalam bentuk tidak sadar. Nah, mulai yang selanjutnya kita lebih sadar, gitu kan? Karena ketika ada situasi kurang lebih seperti ini, misalnya ketika ada situasi saya harus berangkat ke tempat A, maka biasanya yang terjadi adalah ini. Maka ketika saya berangkat ke tempat A, sebelumnya saya relaksasi napas dulu, gitu. Misalnya.
gitu. Sebelum atau sambil berangkat ke tempat A, saya sambil sambil bawa minuman yang saya suka, misalnya gitu. Itu membantu kita merasa lebih kuat dengan diri sendiri, mengubah pola-pola yang biasanya kita lakukan, jadi kita ubah beberapa hal yang bisa membantu kita untuk lebih kuat lah dengan diri kita sendiri. Karena menghadapi masalah itu tidak hanya problem solving, gitu. Karena nggak selalu problem solving bisa dilakukan. Di dunia ideal iya, semua problem solving bisa langsung dilakukan dalam waktu dekat. Sayangnya banyak orang yang tidak hidup dalam dunia ideal. Jadi ketika kita tidak mampu untuk problem solving, kita masih diberi pilihan untuk mengubah emosi kita, baik itu jenisnya maupun intensitasnya. Kalau kita sedih, kita lihat rekaman video yang lucu-lucu, gitu ya. Atau jika mengubah emosi itu tidak memungkinkan, maka yang bisa kita lakukan adalah menoleransi situasi saat itu. Tidak menghakimi diri sendiri sebagai orang yang buruk ketika kita merasa malu atau kita merasa diabaikan dan lain-lain. Nah, mungkin banyak dari kita itu berkendala dalam hal itu ya, seperti yang merasa diabaikan, kemudian menganggap kalau dia mengabaikan aku karena aku kurang ini nih. Biasanya seperti itu nih, ya kan? Nah, mungkin itu juga yang kadang sulit untuk dikendalikan ya, Mbak ya. Apalagi Makanya dicatat tadi, usia Mbak Gia. itu kan. Betul. Lebih Dicatat mengeluarkan dulu. emosi itu deh ya. Betul, dicatat dulu. Kita perlu sadar dulu bahwa kita punya pikiran penghakiman kepada diri sendiri, bahkan mungkin all the time. Kita perlu paham dulu bahwa segala jenis sensasi tubuh tadi banyak berasal dari penghakiman-penghakiman kepada diri kita sendiri tadi, tanpa kita sadari. Nah, sekarang kita udah mulai sadar nih. Jadi next time ketika pikiran penghakiman itu datang, instead of kita ikuti terus pikiran tersebut, kita bentar. Oh, ini namanya pikiran penghakiman. Ya, monggo, silahkan lewat. Saya mau mikirin yang lain nih. Gitu. Di awal akan terasa susah, namanya juga latihan, namanya juga pola yang berbeda dari kita biasanya. Tapi kabar baiknya dari semua orang yang mencoba, semakin lama semakin mudah. Karena yang terbiasa itu sendiri ya. Betul. Oke, yang menarik banget sih Mbak. Emang relate banget sama kehidupan sekarang. Oke, untuk menutup sesi ini, aku minta closing statement dari Mbak Rara nih, buat dari obrolan kita. Oke. Kalau closing statement dari saya, untuk ini terinspirasi ya, apa namanya, saya juga ambil dari quote-nya Bu, namanya Marsali Nehan. Dia adalah seorang founder salah satu psikoterapi, namanya DBT atau Dialectical Behavior. Tapi dia pernah bilang kurang lebih seperti ini. Ini mungkin bukan kutipan yang pasti lengkap, tapi kurang lebih dia bilang seperti ini. Untuk hidup yang worth living atau pantas untuk dijalani, maka kita harus belajar untuk bersentuhan dengan emosi kita tanpa terbawa ke dalamnya. Karena kalau terbawa ke dalamnya, kita akan dikendalikan oleh emosi kita. Menolak emosi, menganggap dia tidak ada, itu sebenarnya kita juga dikendalikan oleh emosi kita. Jadi hati-hati. Bukan berarti kemudian kita tidak mau emosi, menganggap emosi buruk. Gitu. Karena itu sebenarnya kita juga dikendalikan oleh emosi. Gitu. Jadi bersentuhan dengan emosi artinya kita membiarkannya datang dan pergi, tanpa terlalu terikat, tanpa terlalu mendinai. Gitu, Mbak Gia. Menarik banget Mbak. Makasih ya Mbak Rara udah kasih informasi dan pengetahuan yang sangat penting buat Soulmate LIS, terutama buat aku juga. Oke. Terima kasih untuk Soulmate LIS yang sudah menonton, dan jangan lupa ikuti video-video yang lainnya, dan Soulmate LIS juga bisa ngikutin Mbak Rara nih di mana Mbak untuk
bisa keep in touch lagi dengan Mbak Rara? Oh, aduh agak susah jawabnya karena sebenarnya belakangan ini saya lagi tidak aktif sosial media. Jadi kalau teman-teman ini mau follow yang berhubungan dengan saya, mungkin bisa follow ke Instagram Biro Psikologi Dinamis. Oke, di Instagram Biro Psikologis Dinamis ya. Oke. Nah, semua video-video dari LDS juga bisa didengerin di Spotify dan juga ikuti Instagram Love Yourself Indonesia untuk mengikuti konten-konten yang ada di Love Yourself Indonesia. Nah, terima kasih untuk Soulmate LDS. Soulmate LDS. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.